Naila, bukan Naila, siapa? Lailatul Afril Lia. Nomor 2. Ini soal HOTS ya. Soal HOTS itu berarti 2 kali mikir kita. Mikirnya ini apa dulu baru menerapkan ya. Sudah pasti ada SP-nya. Karena ini wajib. Apa? Panggilannya apa? Fril atau Laila? Lia. Lia. Lia apa Lia? Mana S-nya? Kita cari apa dulu kemarin? Kita cari predikat atau cari subjek dulu? Cari subjek atau predikat? Cari subjek. Cari subjek berarti kita cari kita ajukan pertanyaan dengan apa ya? Apa sih yang belum dapat diterapkan? Temuan hari itu. Berarti subjeknya adalah temuan hari itu. Temuan hari itu bagaimana sih? Ada apa sih dengan temuan hari itu? Nah gitu kan? Oh, temuan hari itu belum bisa diterapkan. Diterapkan di mana? Nah, berarti ini SP K. Oh, enggak ada O. Kenapa kok nggak ada O? Enggak ada objek. Nggak semua kalimat itu butuh O. Yang wajib itu subjek, predikat itu harus ada. Tapi O, tunggu dulu. Kalimat yang butuh O itu cirinya yang bagaimana? Kata kerjanya itu pakai me. Pakai apa, Pak? Mekan, memperkan, memperi. Mei, memperkan, memperi. Tapi nggak selamanya. Masuk belum tuh kemarin udah gitu. Menangis butuh objek tuh enggak? Iya. Tidak. Yang butuh objek adalah ditangis. kok ditangisi? Menangisi. Di itu maksudnya untuk menguji. Kalau kata tersebut bisa dipakai di, berarti dia butuh objek. Ditangis nggak ada kan? Ayo, berjalan. Berjalan ada nggak bentuk pasifnya? Nggak ada, maka nggak butuh objek. Tapi kalau menjalani ada, karena bisa kita ubah menjadi dijalani. Jadi di itu sebenarnya cara untuk nguji, bukan dijalani ya jelas nggak butuh objek kan, karena dia sudah pasif kan. Tapi bentuk aktifnya yang butuh objek. Menjalani, menjalankan butuh objek. Ingat ya, itu caranya. Menjadi butuh objek atau enggak? Menjadi. Butuh. Ada dijadi. Tidak, yang butuh objek menjadikan. Merupakan butuh objek atau enggak? Ada dirupakan. Tidak ada dirupakan ya. Merupakan tidak butuh objek. Adalah butuh objek atau enggak? Enggak ada, karena enggak ada bentuk pasifnya. Berdagang enggak. Selamanya enggak ada ya. Yang memungkinkan butuh objek itu cuma me dan variasinya. Itu pun enggak semuanya. SPK. Mana yang SPK? Ayo. Nggak usah ragu-ragu, nggak apa-apa. Delta, Bravo, Alpha, Delta, Bravo, Charlie, Echo, S, P. Itu bahasa apa itu? Alpha, Charlie, Alpha, Beta, Charlie itu bahasa apa? Bahasanya NASA untuk penerbangan. Dipakai untuk penerbangan juga, supaya itu loh, misalnya ngasih informasi pesawat ya, lapor pesawat dengan nomor PK, nomor apa gitu ya, dengan nomor penerbangan. Nah kalau B terus kedengarannya D, loh, apa gak bingung nanti? Nah gitu kan, maka disebut tadi itu Fanta, Hotel, Romeo, ya. Masuk C itu Juliet gitu. SPK ya, betul ya? Keaiban seseorang, subjek, tidak boleh dibeberkan predikat di sembarang tempat keterangan. Kalau A apa? Kalau A sudah pasti butuh S.
Rapat itu memerlukan. Butuh atau enggak? Tidak. Memerlukan itu bisa diperlukan enggak? Ya, oh ya. Berarti butuh. Oh, loh, ayo itu loh, ayo ini. Ini benar-benar harus dikuasai ini. B. Oh, ini dibalik ini. Nah, ini khas ini. Ini namanya kalimat inversi. Kalimat inversi, ya. Kenapa kok kenapa kok inversi itu kan dibalik kan? Inverse kan? Invert. Nah, gitu ya. Jawab pertanyaan saya. Apa sih yang belum tentu ada? Dari subjek kan apa kan ya? Apa sih yang belum tentu ada? Jawabannya? Pekerjaan. Orang yang mau mengerjakan pekerjaan seberat itu, orangnya kita hilangkan, tinggal yang aja kan. Yang mau mengerjakan pekerjaan seberat itu belum tentu ada. Loh, hasilnya kan begitu. Normalnya kan SP-nya kan begitu. Yang mau capek-capek bimbel waktu hujan cuma sedikit. Predikatnya cuma sedikit kan. Nah, itu predikatnya. Nah, subjeknya itu. Nah, karena dibalik, dan biasanya di bahasa Indonesia itu ada kata-kata tertentu yang bisa jadi predikatnya kalimat inversi. Contoh ada itu paling sering ya. Ada masalah nih. Predikat didulukan itu. Terdapat beberapa masalah. Nah, itu predikatnya didulukan, terdapat itu. Ya. Seringnya begitu. Kata sifat juga sering didahulukan jadi predikat. Banyak yang datang. Nah, gitu kan? Aslinya kan yang datang atau orang yang datang banyak. Nah, itu predikat yang didahulukan. Pakai istilah bahasa Arab enggak? Ayo. C. Ayo, merugikan butuh objek atau enggak? Butuh. SPO. Kalau E? Ayo. Butuh objek? Enggak dong. Saya kira kok. Kalau saya mengira, saya memperkirakan. Itu yang saya mengira. Saya ini enggak butuh. Dan ini sama, inversi lagi. Ya. PS lagi, sorry, PS. Ini kalau kita bredeli satu-satu, yang kalimat yang E ini, saya perhatikan ini, kamu harus tahu struktur kalimat ini ya. Saya membaca buku, normal, gampang aja ya, SPO, ya. Buku itu dibaca oleh saya, berubah menjadi SP pelengkap. Enggak O. Ya, enggak O dong, masa O lagi. O itu, ini kan sudah dibaca. Kalau setelah dibaca, sudah pasti bukan O. Ya, pelengkap atau keterangan. Nah, normal ini. Pakai kata kerja yang pakai imbuhan kan, pakai awalan kan, awalan awalan di. Sekarang kita pakai kata dasar. Kata dasarnya yang baca apa? Baca. Buku itu saya baca. Nah, sekarang kata saya yang tadi itu bisa sendirian dapat jabatan. Sekarang dia harus gabung dengan kata baca. Buku itu subjek, saya baca predikat. Jadi satu, nggak boleh kamu pisah. Karena ini kata dasar. Nah, kalau dibalik boleh. Saya baca buku itu. Nah, gini ya. Sama kayak tadi di jawaban E, saya kira. Nah, itu predikat. Sama kayak saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu guru. Saya
ucapkan terima kasih. Itu jadi satu, saya ucapkan terima kasih itu. Beda sama saya mengucapkan terima kasih, ya beda. Saya ucapkan terima kasih jadi cuma SP, Pak. Cuma SP. Ya, terima kasih saya ucapkan terima kasih, SP. Ya, enggak saya S ucapkan, nah, itu bukan ya, karena itu dianggap dasar. Nah, ini jelas dasar. Nah, paham kan? Setelah ada contoh nomor 3 mestinya sudah langsung. Belum tentu, Pak. Belum tentu. Ya, coba lagi ya. Di mana? Di sini aja ya. Nomor 3. Siapa yang lupa saya kemarin yang baru masuk ya, siapa ya? Siapa? Nareva? Enggak saya masuk, Pak. Enggak, maksudnya baru bimbel. Iya toh? Baru bimbel enggak ya? Udah lama toh? Udah lama. Yang baru itu, oh sampai yang baru ya? Satunya Jian enggak masuk. Yang di situ? Enggak? Harusnya di situ tapi belum pernah masuk, soalnya sakit. Bukannya kemarin masuk ya? Oh enggak, maksudnya selama liburan ini. Oh ya, oke. Baik, Bang. Nareva, nomor 3, ayo. Nomor 3. Ayo. Yang udah tahu disimpan dulu ya. Ini baca yo. Ini biarpun saintek ya, ini pengumpul nilai harus diamankan. PBM, PPU harus diamankan 550 ke atas ya. Harus diamankan. Diamankan dulu, maksudnya begini, biar besok Januari Februari itu nggak memperdalam bahasa Indonesia lagi, selesai bahasa Indonesia, geser ke PKPM ya, gitu dong. Masa kok belajar semuanya 5-5-nya terus? Ini sudah bahasa Indonesia cukup, ganti fokus ya. Apa strukturnya? SP, betul. Kenapa kok SP? Apa sih yang sudah apa sih yang sudah perbaikan nggak butuh objek? Iya, karena kata benda itu. Apa sih yang sudah selesai? Nah, kita aja kan ya, itu kan SP kan gitu kan, perbaikan kereta api sudah selesai SP. Mana yang berstruktur SP? A, B, C, D, E, S, P. Betul. Percobaan di laboratorium berhasil baik. Betul. Kenapa? Karena SP. Apa sih yang berhasil baik? Nah, ini perlu diperhatikan. Di itu nggak selalu jadi keterangan. Di itu bisa saja kayak ini tadi. Baju di lemariku, nah, gitu kan? Bisa jadi untuk pewatasnya frasa, bisa jadi untuk pembatasnya frasa. Baju di lemariku, berarti bukan baju yang di kamar, bukan baju yang di jemuran. Nah, itu pembatas. Nah, itu boleh pakai frasa preposisi. Ini kalau kita pisahkan nggak maknanya sudah lain. Di laboratorium percobaan berhasil baik. Nah, maknanya nanti sudah lain. Kucing di rumahku, nah, itu satu frasa kan? Beda nanti di rumahku ada kucing. Mungkin masih sama tapi secara ini berbeda ya. Kalau A apa? Kalau A? SP, sudah pasti SP ya. Secara itu apa? Secara itu pelengkap secara. Secara itu keterangan. Ingat-ingat ya. Jadi konjungsi itu enggak hanya dan, enggak hanya karena, enggak hanya atau, ada dengan, secara, seraya, tanpa, itu konjungsi. Oh, banyak banget ya. Ini menyatakan apa? Menyatakan keterangan cara SPK. B, menawarkan, sudah pasti butuh objek. SPO.
Pedagang itu rajin menawarkan barang dagangannya. Mereka bermain-main di pantai. SPO bermain kok. Ayo. SPK K-nya di pantai. Kalau D sudah pasti ada SP-nya. Membimbing butuh objek. Ayo, bernyanyi. Berjalan. Enggak. Kan enggak ada preposisi, enggak ada konjungsi. Pelengkap, betul. Nah, struktur kalimat yang ada O plus pelengkapnya itu biasanya predikatnya itu kata kerja benefaktif. Kata kerja benefaktif itu kata kerja yang butuh dua objek. Ya, ada yang mengatakan begitu. Objek pertama, objek kedua. Tapi ada yang menyebutnya ini pelengkap. Contoh, membelikan. Saya membelikan ibu hadiah hari ibu. Nah, gitu kan? Saya membelikan ibu kan jadi objek kan? Ayo, ikan atau hadiah hari ibu. Itu kan pelengkap. Nah, ya. Nah, benefaktif. Nah, yang benefaktif itu biasanya mekan ya, membelikan, menjahitkan. Saya menjahitkan adik bajunya yang robek lah gitu ya. Mekan, biasanya mekan itu. Tapi iya nggak semua mekan itu yang kata kerja yang mendapatkan awalan mekan nggak semuanya benefaktif. Benefaktif itu butuh dua objek ya, objek pertama, objek kedua, atau objek dan pelengkap. Kayak tadi itu mengajari itu bisa benefaktif. Ini kan ibu mengajari anaknya berjalan, ibu mengajari anaknya bernyanyi, mengajari. Kalau mengajarkan enggak, mengajarkan itu ibu mengajarkan apa? Berarti objeknya itu kata benda. Terus baru kepada ibu mengajarkan nilai-nilai yang baik kepada ibunya dosen filsafat itu, mengajarkan Pancasila itu ya. Oke, lanjut nomor 4. Siapa namamu? Luna. Nomor berapa? Ainun Naziha. Ainun. Ayo. Apa itu? Oh iya. Strukturnya apa berarti? Cuma SP. P-nya adalah kebanjiran. Itu kata kerja loh ya, kebanjiran itu ya. Nah, apa yang kebanjiran? Nggak mungkin gedung tok, karena itu frasa panjang ya. Nah, begini. Di soal UTBK itu kan mengambil artikel-artikel populer ilmiah begitu ya, dari internet, dari media massa. Nggak mungkin dong contohnya kayak begini. Nggak mungkin cuma sepotong dua potong begini, pasti panjang-panjang. Nah, tugasmu adalah mampu mengidentifikasi batas-batas. Batas-batasnya mana yang ini subjek, ini predikat, ini objek, dan seterusnya. Karena kalau sudah begitu, nanti kamu gampang menentukan, oh ini polanya begini. Terus jadi paham makna. Ya, karena tahu predikatnya, jadi tahu maknanya. Di parafrase itu juga bisa jadi paham. Itu 4 ya. 4 jawabannya adalah yang D. Frasa yang frasa nomina ya. 5. Isna nomor 5. Ini sudah ya. Nomor 5 A B C D E. Strukturnya apa? Sudah pasti ada P-nya, SP-nya. Mangga gedong gincu. Mengeluarkan butuh atau enggak? Butuh atau enggak mengeluarkan? Butuh. Ayo, nah, cari yang SPO.
Yang D, betul. S P menjajakan. Nah, begini ya. Di soal PBM kalau nggak salah ada PBM atau PPU ya? PBM biasanya ya. Manakah kalimat yang berpola sama dengan kalimat nomor sekian, gitu ya? Nah, kalau kalimat yang dirujuk itu butuh O, nanti di pilihan jawabannya skip kalimat yang tidak pakai kata kerja yang butuh O. Misalnya di pilihan jawabannya A, oh pakai ber, oh, sudah pasti salah. Kan yang diminta kan pakai O. Kok ada jawaban yang pakai ber, ter, nah, itu sudah pasti salah. Nah, gitu ya. Itu mempercepat. Ingat loh ya, 20 soal 20 menit. 20 soal 15 menit. Nah, jadi ada unsur speed, kecepatan ya. Nah, jawaban A apa? Jawaban A. Lahan-lahannya yang kurang produktif dimanfaatkan. Lahan-lahan yang kurang produktif itu jadi satu. Sebagai itu K keterangan ya, sebagai perkebunan mangga. Negara-negara tujuan ekspor mangga Gedong Ginju adalah SPPL. Kenapa? Setelah adalah itu pelengkap. Ya. Yang C, populasi mangga di Indramayu cukup besar. SP saja, cukup besar ya. S-nya apa? Populasi pohon mangga di Indramayu. Nah itu. Kalau E, tercium SP, SPK. Tercium ya predikatnya ya. Aroma mangga Gedong Ginju tercium pada jarak 2-3 meter. Nah, itu nomor 5. Nomor 6. Siapa? Sampean? Safira. Ini sudah Kak. Sudah. Safira Laili. Oh, kok kamu dapat soal yang advance begini ya? Maksudnya gimana Pak? Ini nggak biasa soalnya. Iya. Apa strukturnya? SP tak Pak? SP. Iya nggak tahu. SP tapi dibalik PS. PS. Oh gitu. Karena kalau kita tanya begini, apa sih yang kurang tuntas? Baca kok lama lihat saya. Penelitian apa? Penelitian bahaya narkotika kurang tuntas. Itu kalau normal ya. Kalau di inverse dibalik begini, kurang tuntas penelitian bahaya narkotika. Maka strukturnya adalah PS. Kita cek satu-satu. A, B, C, D, E. A itu apa? Apakah PS? Enggak. SPO, betul ya? Iya. Kenapa kok SPO? Menyelidiki butuh objek. Yang B, lagi pula ia masih berduka cita. Lagi pula konjungsi ya? Iya. Ayo. Ada O-nya kok berduka cita itu betul atau enggak? Ayo. Ayo, ini SP saja. Berarti berduka cita. Iya, subjek masih berduka cita. Predikat. Gitu toh. Ya. Yang C. Ayo. SP. Belum waktunya kita berbangga diri. Kita berbangga diri. Belum waktunya. Nah, yang memungkinkan jadi predikat kan belum waktunya ya. Belum waktunya kamu pulang ke rumah, belum waktunya. Ini PS ini. Ini PS. C Pak. Belum tentu. Karena banyak yang PS. Belum waktunya loh. Kenapa? Masih ingat yang hapus tadi? Ya. Ayo. Kita berbangga diri, belum waktunya. Ada dua loh ya. Ada dua kata kerja di situ ya. Berbangga diri sama belum waktunya. Kita berbangga diri. Nah kan nggak boleh kalau dua ada predikat. Masuk berbangga kita jadikan predikat. Nah itu ya. Kita berbangga diri belum waktunya.
kita belum waktunya, kita berulang kali. Jadi kayak tadi loh, kayak buku itu saya baca tadi loh. Saya baca buku itu, strukturnya begitu. Jadi ini gabung jadi satu. PS. Tapi nggak cocok dengan ini dalam arti bahan. Bahannya itu maksudnya unsur pembentuknya ya. Kelas katanya nggak sama. Berbangga diri itu kelas katanya nanti sudah klausa. Sementara yang di sini, saya ini agak bulat ya. Tahan dulu ya. Yang D. Apa sih yang masih banyak? Nah, tugas yang harus kita selesaikan masih banyak. PS juga. Apa sih yang sangat kosong? Sorot matanya. Nah, berarti itu sorot matanya subjek kan? Nah, PS juga. Pertanyaannya, mana yang kelas katanya sejajar dengan permintaan yang di atas itu? E. Karena apa? S-nya di sini apa? Penelitian bahaya narkotika. Penelitian kata benda ya. Penelitian bahaya narkotika, frasa nomina. Sorot matanya frasa nomina. Terus yang di sini kurang tuntas. Kelas kata sifat. Kurang tuntas. Frasa adjektif berarti. Kok verba? Frasa adjektif karena intinya itu dituntaskan. Berbanding lurus dengan sangat kosong. Kosong kata sifat atau bukan? Sifat. Bisa diawali sangat itu berarti kata sifat ya? Nah begitu. Jadi unsur pembentuknya yang cocok itu di jawaban E. Jadi jawaban D meskipun strukturnya sama PS, unsur pembentuknya nggak sama. Tugas yang harus ia selesaikan itu ada kata kerjanya, maka itu klausa ya. Klausa relatif pakai yang kan nggak sama kan sama penelitian bahaya narkotika. Penelitian bahaya narkotika nggak ada kata kerjanya, sementara ini tugas yang harus ia selesaikan ada kata kerjanya, maka nggak sejajar ya. Itu ya. Nomor 7 siapa? Naila Salma. yang atas Naila Salma yang kemarin ya. Naila tuh kok enak ini. Nah ini kan pertanyaan kan aslinya gini-gini saja kan. Mana sih yang berpola SPO, mana yang berpola SPK gitu kan. Tapi menjadi rumit kalau kayak yang atas tadi. Itu namanya soal HOTS, disuruh mikir 2 kali. Oh ini apa sih ya? Nah, karena kita tinggal milih aja kan. Ayo, yang SPK ini, SPK. D itu apa? Mengajukan. Butuh objek mengajukan. Ayo. Butuh objek. Apa sih yang perlu dikaji lebih mendalam? PS. Nah, betul kamu nih. PS. B apa? Nggak ada kanya. Nggak ada kanya. Menggembirakan di sini nggak jadi kata kerja, dia jadi kata sifat. Berarti A. Bener kan? Loh iya kan? Simple kan? Loh. B-nya apa? SP. Kondisi pariwisata Lombok tetap menggembirakan. C. SPO. D. Apa? SPOK. Kenapa kok SPOK? Kapan? Loh, gitu loh ya. Yang E, P, S. Nomor 8. Sampai baru masuk hari ini? Oke. Siapa? Seni.
Ayo, Seni. Saya mengerjakan ujian ini dengan cermat. Apa itu? Strukturnya itu. Sudah pasti ada SP-nya ya. SP sudah pasti ada SP wajib. O K dengan cermat. Mana yang SPOK? B, betul. Kalau A apa? Kalau A sudah pasti ada SP-nya kan? SPK secara apa itu? Secara sederhana minggu lalu SPKK. SPKK minggu lalu. Minggu yang lalu, betul kan? Kapan? Dengan cara apa? Dua SPKK. Yang C? SPK. Datang kan nggak butuh objek kan? D? SPK. Yang E? SPO. Nah, kalau menurut saya kamu termasuk cepat kalau dalam hal ini memahami SP ini ya. Biasanya itu lama ya, yang lalu-lalu ya. Alhamdulillah kalau gitu. Tapi ingat, belum diceburkan ke artikel yang panjang ini kamu, yang berparagraf-paragraf ya. Ini masih yang di ini masih yang diceburkan di got-got gitu ini. Belum diceburkan ke kolam renang ini ya. Siapa? Kemarin sudah masuk ya? Sabrina, siapa? Namamu kok? Sohwadina ya. Sohwadina Askia. Panggilannya apa? Panggilannya Aski. 9. Loh kok 5? 9 ya? Sorry. Aski. Sudah pasti SP kan ya? Ada O-nya enggak? Ada. Para mencatat butuh O kan? Ada K-nya enggak? Ada. Apa? Sebelum berbelanja. Kapan? Nah gitu kan? Menjawab pertanyaan kapan? Ayo. Di manakah SPOK? Apa? ASCII. C. C ya? C itu SPOK ya? SPOK. Kalau A? SPK dong. Karena kan ada karena itu keterangan alasan ya. Yang B? SP. K lagi bersabar. Ber itu nggak butuh objek ya. Kalau D? Kalau D SPOK juga. SPOK juga. Kalau E? SP berbelanja ber. SPK. Pelengkap bukan perlengkap. Pelengkap. Kok kayak ada R-nya begitu. Perlengkapan. Karena setelah ber ya, ber itu loh kok ada 2 pertanyaannya. Jawabannya SPOK-nya kok ada 2. Kalau begitu yang mana? Nah, kita analisis ini satu-satu. Ya sebenarnya tidak apa-apa kalau pertanyaannya itu hanya SPOK-nya ya betul 2 ini. Dan di
nggak perlu kita sampai analisis bahan ya atau kelas kata ya. Kelas kata kalau kita lihat kita itu pronomina ya. Pronomina kan kita, kata ganti kan? Di antara C dan D, mana yang subjeknya kata ganti? D. Gitu ya. Predikat, kata kerja, mencatat. Berarti sama, antara C sama D sama-sama kata kerja. Ya jelas dong kan butuh O ya. O-nya di sini adalah apa-apa yang akan kita beli. Klausa. Ada kata beli kan? Apa-apa yang kita beli. Nah kalau kata benda saja kan kita harus mencatat daftar belanjaan. Aslinya kan begitu. Kalau kita jadikan kata benda ya. Nah ini kan klausa. Apa-apa yang akan kita beli. Nah, itu klausa. Berarti O-nya ini klausa. Mana antara C dan D yang O-nya klausa? Dua-duanya bukan. Iya kan? Pengeluaran. Klausa nggak pengeluaran? Bukan dong, kata benda kan? Ibu. Oh, kata benda kan ibu? Nah, dua-duanya bukan klausa. Nah, gitu kan? Sekarang keterangannya. Keterangannya dua-duanya klausa, betul. Ya, agar kamu dapat bersekolah di perguruan tinggi. Klausa. Ketika ibu banyak pekerjaan. Klausa juga. Itu kan memiliki kan hasilnya, ibu memiliki banyak pekerjaan gitu kan hasilnya. Klausa juga. Nah berarti jawabannya dua-duanya betul. Tapi kalau dari sisi banyak mana yang sama, yang D ya gitu. Nah soal UTBK ya nggak sejelimet itu. Ya paling sampai ke SPOK gitu ya. KPR. Nama siapa nama? Tia. Inaya Azura. Iya, panggilannya apa? Oh, Ina. Naya. Oh, 10. Bisa? 10 bisa. Apa itu? Ini enggak apa-apa karena belum ya. Wajar ya. Sigma boy. Kamu coba kan? Kamu bingung. Ya, terada. Jus modern buka jus modern itu Penjelas. Nanti masuk YouTube loh ya. Masuk YouTube. Ini kan di YouTube. Kamu cek YouTube-nya JLC nanti. Ya, kalau sampean masih bingung putar lagi ya di YouTube ya. Oke. bisa di itu Pak noise. Kelamaan langsung diupload gitu aja, ngedit ya. Nggak usah diedit. Oke. Makna frasa nomina ya, kumulatif. Kumulatif itu berarti menggabungkan. Contohnya suami istri. Ini kalau kita sisipi tengah-tengahnya suami dan istri. Sawah ladang, siang malam. Gitu ya. Itu kalau kita sisipi tengah-tengahnya dan kumulatif. Di kumulatif itu berarti digabungkan ya, digabung. Nah, ada alternatif. Alternatif itu pilihan. Ya. Bisa misalnya 2-3 hari yang lalu aku berkunjung lah gitu. Aku akan menginap di rumah nenek kurang lebih 2-3 hari. Atau gitu ya. Jual beli itu juga bisa bermakna dan ya, jual dan beli atau
Jual atau beli. Apalagi? Ayo, apalagi ada lagi nggak contohnya? Nah, frasa itu maksudnya ketika dua kata itu bisa disisipi, itu frasa. Nanti kamu akan ketemu dengan yang namanya kata majemuk. Kata majemuk itu mirip frasa, tetapi unsur-unsurnya itu nggak bisa nggak bisa dipisah, nggak bisa disisipi. Contoh, mata-mata. Kacamata iya itu kata majemuk. Sapu tangan. Ya. Tahi lalat, iya betul. Apalagi? Rumah sakit betul. Kutu buku. Nah, gitu ya. Nggak bisa disisipi kan? Nah. Jadi semi idiomatis berarti salah satunya itu bukan makna sebenarnya. Ya. Kepala sekolah gitu. Bukan frasa kan? Ya, semi idiomatis kan? Masuk kepalanya sekolah. Enggak kan? Enggak literally gitu kan? Nah. Oke. Ayo. Angkat kaki. Loh, ayo. Angkat kaki semi idiomatis kan? Iya. Angkat kaki. Pewatas. Nah, ini pewatas itu berarti membatasi. Contoh yang gampang misalnya, kursi. Kursi baru. Kursi kayu. Oh, berarti bukan kursi plastik. Dibatasi kursinya ini. Oh, bukan berarti kursi besi, kursi apa? Ya. Barengan ya. Sebentar lagi kok. Sebentar lagi. Kak, sebentar lagi. Kalau barengan sebentar lagi ya. Oke? Itu ya, pewatas ya. Nah, pewatas itu biasanya unsurnya itu mirip. Misalnya ini kata benda dengan kata benda. Ya. Kalau penjelas unsurnya biasanya pakai kata sifat. Kursi antik. Nah, kursi baru, kursi lama, begitu ya. Nah, kalau ini kita sisipi, sisipannya adalah terbuat, berbahan, gitu ya. Kursi berbahan kayu. Kalau ini sisipannya yang kursi yang antik, kursi yang baru. Nah, itu ya. Nah, nanti di soal UTBK ada yang model begitu. Manakah frasa di atas yang memiliki pola bentukan yang sama? Kalau kamu nemu dengan kata pola bentukan, berarti unsurnya yang sama. Unsur, misalnya kata benda. Tapi pola makna, nah nanti ada lagi. Pola makna berarti sisipannya mungkin nanti yang berkaitan itu di sisipannya. Nah, itu lebih jelas nanti ada contoh soal yang di belakang. Di bahasa Indonesia yang belakang itu yang contoh soal-soal asli itu ada kasusnya ya. Ketakrifan kursi itu, nah gitu aja ya. Kursi itu. Nah, ini yang contoh bahasa Arab kemarin itu loh ya. Ketakrifan alif lam takrif ya. Pengingkaran bukan kursi deh, pakai ini. Iya kan, pengingkarannya kata benda kan pakai bukan kan? Kalau pengingkarannya kata sifat pakai tidak. Kata kerja pakai tidak. Maka ya, siapa tadi? Kok sudah lupa saya. Ina, Azura. Maka jawabannya adalah atribut. Nah, atribut itu mirip dengan apa? Sama dengan apa? Penjelas. C itu apa? C itu kata apa? Suami istri itu romantis. Yang kamu ambil yang mana? Begitu romantisnya atau suami istri? Ini harusnya di garis miring ya. Harusnya dicetak miring ya. Harusnya cetak miring ini ada sedikit kesalahan nih. Mestinya frasa yang dimaksud itu dicetak miring.
Nah, kalau di C itu kemungkinan yang dimaksud adalah suami istri. Nah, kalau suami istri masuk mana? Masuk yang ini. Nah, kalau yang atributif masuk yang ini mana? Pemain sukses. Ada nggak pemain sukses? Yang A ya 10A. Lah kalau B itu ada kata disisipi 2 koma ya. Itu namanya koma aposisi atau keterangan tambahan. Cirinya keterangan aposisi ini atau keterangan tambahan ini, coba itu kamu hapus. Itu kalau kamu coret, struktur SPO-nya itu nggak berpengaruh. Coba, Tina akan melanjutkan. Nggak berpengaruh kan? Nah, ya, itu namanya koma aposisi. Tapi nggak semuanya koma aposisi begini boleh dihapus. Ada yang nggak bisa. Ini aja contohnya yang koma aposisi bisa dihapus, nggak mempengaruhi struktur kalimat. Ya, kalau yang C tadi suami istri 2-3 hari ya, contoh 2 atau 3. Jual beli, usaha jual beli ya, jual atau beli, jual dan beli. Terakhir. Siapa? Nur Liana. Liana atau Diana? Nur Liana ya. Ayo, saudara Bambang terpilih menjadi ketua koperasi sekolah. Frasa ambigu. Kenapa kok ambigu? Karena saudara di sini itu bisa berarti panggilan kekerabatan begitu, saudara. Bisa berarti saudara dari, sibling itu ya, apa namanya? Saudara gitu loh. Nah, saudara bisa berarti sapaan kayak Pak, Bapak ini, saudara ini, atau tuan ini, nyonya ini gitu kan. Nah, ini bermakna ambigu itu. Maka manakah jika yang dimaksud adalah saudaranya yang dimaksudkan bukan Pak Bambang tetapi saudaranya yang terpilih menjadi ketua koperasi. Saudara kandung Pak Bambang. Saudara kandung Pak Bambang atau saudara dari. Karena kandung tidak kandung itu kan tidak dijelaskan di sini kan? Iya, gitu. Kalau A kenapa? Kalau A salah kenapa? Pak Bambang ini saudara Pak Bambang. Enggak, kalau yang A, saudaranya Pak Bambang terpilih? Enggak baku, struktur bahasa Jawa. Betul enggak? Ya, struktur bahasa Jawa ini saudaranya Pak Bambang. Nah, itu struktur bahasa Jawa ya. Oke, cukup ya. Terima kasih. Kita lanjutkan. Kalau masih ada bahasa Indonesia, kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.